Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sela-sela kesibukannya yang padat, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur, Haji Sidik Rumaloak, menyempatkan diri untuk membuka rapat koordinasi forum TK PAUD sekecamatan Siritaun Uda Timur, Rabu 10 Maret 2021 yang berpusat di Pantai Misit. Hal ini dilakoni untuk memantau langsung kondisi pendidikan TK PAUD di kecamatan yang dimaksud. Pelaksanaan rapat kerja TK PAUD Kecamatan Siritaun Wida Timur merupakan momentum sejarah baru di dunia pendidikan khususnya TK PAUD. Karena TK PAUD yang selama ini dipandang dengan sebelah mata. Sementara menurut PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur, TK PAUD ini sebagai investasi yang menjadi modal utama, menjadi dasar utama untuk bisa menggenjot kualitas dan mutu pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur. Untuk itu diajak semua pihak agar bisa mendukung dan mendorong TK PAUD agar dijadikan sebagai salah satu modal dasar untuk peningkatan mutu pendidikan ke depan. Hal yang sama juga ditegaskan dalam kehadiran para kepala desa Kecamatan Siritaun Wida Timur. Di dalam pelaksanaan kegiatan itu juga PLT Kepala Dinas menginstruksikan atau mengajak para kepala desa untuk bagaimana berupaya mendorong dana desa bisa membangun sektor PAUD di setiap desa dan dijadikan sebagai pilot project untuk peningkatan mutu juga di tingkat desa. Suasana pantai masjid yang baru dibuka itu oleh Dinas Pendidikan mengajak semua pihak agar pantai itu bisa dilokalisasi dengan baik. Hari ini Bapak Ibu telah membuka sejarah baru. Tempat ini baru buat kita. Hari ini juga Bunda-Bunda PAUD bisa mempertemukan anak-anak dari Ernanang sampai dengan ujung peta. Bisa bertemu dan bersilaturahmi. Yakin hari ini mereka merasa bahagia. Dan hari ini juga ternyata saya baru dengar tempat ini juga baru dibuka untuk dipromosikan sebagai tempat wisata juga di Siritaun Wida Timur. Semoga pertemuan ini selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam mari kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kejadian yang patut kita memberikan apresiasi dari pujian kita kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang berkaitan dengan persoalan kejadian Iqra. Sekali lagi, Bunda-Bunda PAUD tolong dengar menyangkut dengan kejadian Iqra di Gua Hira. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan tugas kemuliaan, menyampaikan Iqra, 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 baca, baca dan bacalah. Tugas itu Bapak Ibu sekalian, yang bisa mengimplementasikan itu adalah ada pada pundak-pundak Bunda-Bunda PAUD dan Bapak Ibu guru sekalian. Sejarah ini tidak bisa terlupakan. Syiar ini tidak bisa terlupakan sampai kapanpun ketika suatu kelak kiamat akan menjemput kita. Untuk itu, Bunda-Bunda PAUD saya mau menyampaikan kerja Bunda-Bunda PAUD adalah kerja ibadah. Kerja Bunda-Bunda PAUD adalah kerja kemanusiaan. Karena Bunda-Bunda PAUD inilah yang pertama memberikan kalam. Ya, sekali lagi, Bunda-Bunda PAUD inilah yang pertama memberikan kalam.
memberikan salah satu huruf hijaiyah, memberikan salah satu abjad kepada mereka, dan yakin dan percaya itu sebagai dasar utama untuk anak-anak ini suatu kelak akan bisa belajar tentang alam ini, ya, bisa mengetahui tentang alam ini. Dan saya mau menyampaikan agar mereka dengan ikhlas, jangan menuntut untuk mendapatkan apa, tetapi ini adalah bagian daripada implementasi sejarah peradaban manusia, di mana Nabi Allah diberikan tugas untuk selalu berkampanye tentang ikra, ikra, dan ikra. Semoga Bapak Ibu, Bunda-Bunda PAUD sekalian, kerja Bapak Ibu, kerja Bunda-Bunda PAUD selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakin dan percaya satu huruf, satu hijaiyah, satu kalam yang Ibu Bunda-Bunda PAUD letakkan kepada otak mereka, masukkan ke dalam jiwa mereka, semoga itu menjadi pintu siratal mustaqim satu kelak ketika kita menuju surga. Amin. Ya, catat, satu huruf itu mahal, satu hijaiyah itu mahal. Kita tidak bisa diukur dengan apa-apa. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya datang hari ini di sini bukan membawa atap semen, atap seng atau semen dan besi, tidak. Saya datang untuk membangkitkan kita sama-sama. Yakin dan percaya anak-anak inilah yang akan menggantikan kami di sini. Ya, anak-anak ini yang menggantikan kami di sini. Untuk itu saya menyampaikan tema hari ini adalah saya coba untuk menjelaskan tentang TK PAUD sebagai investasi untuk peningkatan mutu. Pertama saya menyampaikan rilis ini, saya pesan kami, saya mulai dari para kepala desa ini. Bapak Ibu kepala desa yang saya hormati, kenapa saya katakan bahwa TK PAUD ini sebagai investasi? Investasi pertama Bapak Ibu begini, TK PAUD ini kita bisa mendorong sebagai salah satu upaya untuk industri di bidang pendidikan. Kenapa industri di bidang pendidikan? Untuk bisa menggalakkan uang masuk ke desa langsung, itu juga TK PAUD ini kita bisa dorong. Kenapa didorong? Agar kami bisa menyiapkan MPSN-nya, izin operasionalnya, maka mereka bisa mendapatkan bantuan BOP. Satu siswa itu 600.000. Ketika itu ada, maka dengan sendirinya uang datang dari negara langsung ke desa. Itu satu. Yang kedua, TK PAUD ini juga kami jadikan sebagai salah satu peluang untuk kelak bisa anak-anak kita, baik Bapak Ibu guru yang masih muda, untuk bisa mengikuti pendidikan yang namanya PGTK, pendidikan guru TK PAUD. Satu PAUD itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita perkirakan kalau Kabupaten Serang bagian Timur 189 desa, kami kampanye untuk satu desa satu PAUD, maka satu kelak yang pertama adalah dari kuantitas akan diterima guru TK PAUD satu orang satu desa. Berarti dibutuhkan ke depan pegawai negeri 198 orang. Di dalam analisis jabatan yang kami ajukan juga, satu TK PAUD ini harus dibina cukup 9 orang satu guru. Jadi kalau ada desa yang jumlah siswanya 30, maka proyeksi untuk bisa penerimaan TK PAUD itu 30 bagi 9 berarti dia bisa mendapatkan 4. Ini yang kami jadikan sebagai program pemerintah daerah untuk membuka peluang menyambut yang namanya lapangan kerja di bidang pendidikan, khususnya di sektor TK PAUD. Yang ketiga, TK PAUD ini kenapa sebagai investasi awal pertama untuk peningkatan mutu? Kita mau bilang begini Bapak Ibu sekalian, kenapa sering kita terlambat di tingkat SD? Ya, di tingkat SD. Di daerah-daerah kota-kota itu sudah maju cepat. Di tingkat SD itu anak-anaknya sudah berlari, sudah bisa membaca. Karena kenapa? Setelah kita telusuri, anak-anak itu melalui proses TK PAUD duluan. Karena TK PAUD ini yang bisa membuat anak mengenal huruf, bisa mengenal warna, bisa menghitung, sekalipun itu, dan sekalipun belum sepenuhnya, tetapi setelah sampai di tingkat SD, yakin dan percaya, dia sudah mulai berlari. Dia sudah memparafrasekan huruf. Ya, tapi selama ini ketentas tinggal, nanti di tingkat SD, akhirnya dia menggunakan baju SD, tetapi otaknya masih TK PAUD.
Untuk itu Bapak Ibu sekalian, terutama kepada Bapak Ibu Kepala Desa, amanat Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa sudah jelas. Perubahan regulasi berkaitan dengan pengelolaan dana desa sudah jelas. Satu item yang akan tertuang di dalam kebijakan desa adalah merencanakan program yang berkaitan dengan peningkatan mutu, dalam hal ini adalah pendidikan. Setelah membuka rapat koordinasi, Rumah Luwak tak pernah kenal lelah untuk mengunjungi pendidikan non formal berupa taman baca, baik taman baca keta, taman baca nama, maupun taman baca aruan, sebagai bentuk kepedulian perhatian penuh Dinas Pendidikan terhadap pendidikan non formal di setiap lekuk negeri di bumi Itawotu Nusa ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan, salam dimulai dan salam satu data. Hari ini kami telah melaksanakan kegiatan rapat koordinasi antara TK PAUD Kecamatan Siritaun Wida Timur. Berkesempatan ini juga kami mengunjungi taman baca yang ada di Siritaun Wida Timur. Ada taman baca Keta yang hari ini kami berada di sini. Ada taman baca dari Ken Laut, ada taman baca dari Gaul dan Aruan. Kami mengumpul mereka dan alhamdulillah ini donasi buku-buku kami dari Dinas Pendidikan, Peduli Pendidikan. Saya bagi resmi di sini dan nanti akan didistribusi ke masing-masing TK PAUD. Ini membuktikan bahwa bagian daripada kepedulian kami untuk taman-taman baca. Kami tidak menyumbang begitu banyak, tetapi dari satu hal yang kami tegaskan di sini adalah berkaitan dengan kunjungan perdana Pak Wakil Bupati, maka ini juga bagian daripada tanggung jawab kami bahwa beliau sudah kunjung, maka sudah tentunya harus menjadi salah satu langkah untuk kami bisa mendorong apa yang menjadi harapan dan cita-cita teman-teman taman baca. Dan satu yang kami tegaskan lagi bahwa kami sudah memerintahkan kepala UPTD dan para kepala sekolah SD dan SMP terutama bahwa akan dijadwalkan setiap hari Sabtu itu dibagi agar setiap sekolah juga akan berkunjung ke semua taman-taman baca di wilayah Kecamatan Siritaun Wida Timur, supaya ini bagian daripada apresiasi kami terhadap adik-adik kami yang sudah bekerja tanpa pamrih, bekerja tanpa membutuhkan hadiah maupun imbalan, tetapi kita wujudkan bagian daripada salah satu penghargaan kami terhadap mereka. Maka kami jadikan taman baca ini sebagai salah satu tempat untuk bisa menginspirasi anak-anak di wilayah Siritaun Wida Timur dengan program siswa mengunjungi taman-taman baca di setiap hari Sabtu dan akan dijadwalkan secara resmi. Tegaskan dan apa yang ditegaskan oleh Dinas Pendidikan melalui Kepala Dinas pada hari ini, beliau sempat hadir bersama kita semua di sini di Taman Baca Keta dalam rangka penyerahan bagian buku dari Dinas Pendidikan, dan ditegaskan agar supaya sekolah-sekolah juga memanfaatkan media ini, taman baca ini sebagai salah satu sarana pendukung untuk memotivasi mereka dalam proses pendidikan. Jadi saya juga akan mengawal apa yang diinginkan oleh Kadis Pendidikan, bahwa di setiap 1 minggu sekali, baik itu SD maupun di tingkat SMP, untuk mengunjungi taman-taman baca yang terdekat. Membangun pendidikan membutuhkan campur tangan semua orang atau semua pihak. Apresiasi yang kita berikan adalah kepada generasi muda kita yang sudah berupaya membantu pemerintah dari sisi penyediaan fasilitas pendukung berupa taman baca atas swadaya dan karya mereka sendiri. Patut kita memberikan apresiasi. Dan membangun pendidikan juga, saya mau menyampaikan di Kabupaten Seram bagian Timur, kita tidak bisa di atas meja, harus di belakang meja, karena ujung daripada semua proses ini yang bisa memajukan pendidikan baik atau tidak, berkualitas atau tidak, ada pada tangan-tangan terampil, baik itu dari para guru maupun para relawan maupun para partisipan pendidikan, dalam hal ini pemerhati pendidikan semacam Taman Baca Keta hari ini. Untuk itu, kunjungan-kunjungan untuk bisa melihat langsung di lapangan adalah solusi untuk bisa kita menyelesaikan dan mengeksekusi
apa yang terjadi di lapangan. Mari kita melangkah bersama untuk sama-sama kita membangun pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.